Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang ataupun selamat malam, tergantung Bapak Ibu menyaksikan video ini. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan baik. Sebelumnya minta maaf ya, masih ada perkuliahan yang harus kita tempuh, namun saya tempuh melalui asinkronus, jadi Bapak Ibu bisa belajar kapan aja di mana saja. Meskipun sekarang kalau yang sudah bekerja di sekolah adalah masa-masa liburan ya, tapi kalau di perkuliahan di minggu tenang. Jadi sekali lagi saya minta maaf gitu ya, masih ada hutang perkuliahan yang harus kita tunaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan meskipun dalam keadaan liburan gitu ya, meskipun dalam keadaan tenang, minggu tenang, tapi Bapak Ibu tidak menyurutkan semangat untuk terus belajar mengenai pusat sumber belajar. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah mempelajari tentang tenaga-tenaga yang ada di PSB ya, mulai dari pimpinan sampai yang paling bawah itu tenaga bantu gitu ya. Nah, kalau sekarang yang kita kelola itu tenaganya justru, itu pengelolaan tenaganya. Kemarin tentang tenaga-tenaganya, sekarang tentang pengelolaan tenaga PSB. Dan pengelolaan PSB-nya itu seperti apa gitu ya. Karena ada beberapa macam yang harus kita pahami, 1 sampai berapa gitu ya. Mulai dari tentang perencanaan, mulai tentang kurikulum, mulai tentang siswanya itu sendiri, pengelolaan fasilitasnya itu sendiri, dan seterusnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu tentang pengelolaan tenaga PSB. Apa itu pengelolaan tenaga PSB? Pengelolaan merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas PSB atau pusat sumber belajar yang sudah disiapkan secara lengkap gitu ya. Baik peralatan, fasilitas, sarana prasarana, dan tenaga yang handal akan menjadi sia-sia jika dikelola secara profesional. Jadi tanpa pengelolaan yang baik ya, tenaga, peralatan, fasilitas yang ada itu menjadi sia-sia ya. Jadi jangan sampai kita tidak dikelola gitu ya. Jangan sampai kita tidak memanage dengan baik gitu ya tenaga PSB ini secara profesional. Oleh karena itu, pengelolaan harus menjadi fokus dalam pengembangan PSB baik di sekolah maupun di perguruan tinggi gitu ya. Jadi ini perlu pengelolaan yang baik agar semuanya bisa dimaksimalkan, fasilitasnya bisa dimaksimalkan, sarananya bisa dimaksimalkan, apalagi ya, kurikulumnya bisa dimaksimalkan, sehingga hasilnya pun peserta didik kita menjadi maksimal pengetahuannya gitu. Oke, apa saja sih step-step atau bagian-bagian yang harus dikelola? Tentunya yang pertama adalah ada beberapa perencanaan dan evaluasi. Ini seperti dua mata uang gitu ya. Jadi perencanaan dan evaluasi itu seperti kepingan uang dalam logam gitu ya, antara gambar dan angka gitu. Jadi nggak jauh beda. Jadi dari hasil evaluasi kita rencanakan, dari hasil perencanaan kita evaluasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tugas utama yang harus dilakukan oleh pimpinan ya, ataupun yang lain ya, pimpinan kemarin kan nggak banyak ya, bukan hanya ketua atau kepala PSB-nya aja, tapi ada kepala unit. Yang membawahi PSB adalah merencanakan dan mengevaluasi yang terbagi menjadi beberapa kegiatan. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, tentunya kita data dulu nih sumber daya yang dimiliki oleh kita, sumber daya manusianya, sumber daya sarana prasarananya, sumber daya apapun yang ada di sekolah kita data. Ya. Kemudian kita analisis tingkat kesiapan sumber daya, gitu ya. Kesiapan manusianya, kesiapan peralatannya, kesiapan kurikulumnya, kesiapan semuanya, gitu ya. Sumber dayanya kita analisis kesiapannya. Nah, baru kita menyusun program peningkatan berdasarkan sumber daya tersebut, gitu. Nah, kemudian menyusun skala prioritas dari program-program tersebut, ya kan? Nah, setelah menyusun skala prioritas, jangan lupa juga kita lakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program yang sudah kita laksanakan. Berarti ini setelah menyusun pasti kita melaksanakan kan. Nah, jangan lupa ada evaluasi diri juga terhadap pelaksanaan program-programnya. Kemudian melakukan refleksi diri terhadap semua program-program yang telah kita laksanakan.
Kemudian jangan lupa juga dari perencanaan dan evaluasi kita melatih juga pendidik dan peserta didiknya. Dan yang terakhir menyelenggarakan berbagai pertemuan-pertemuan yang bisa kita laksanakan di PSB kita atau di sekolah kita. Oke. Next, pengelolaan proses pembelajaran. Nah, tadi pengelolaan tentang perencanaan, nah sekarang pengelolaan proses pembelajarannya. Apa saja sih yang harus kita kelola dari proses pembelajaran? Nah, yang pertama mengupayakan semaksimal mungkin terjadinya proses individualisasi pembelajaran. Ya, kita upayakan tuh, ya, student centered learning. Kemudian yang kedua memberikan keseimbangan antara pembelajaran klasikal dan pembelajaran yang lebih individual di dalam PSB. Jadi nggak apa-apa gitu, ada pembelajaran klasikal kita ceramah terhadap peserta didik, kita memotivasi peserta didik, tapi berimbang. Kita juga ada pembelajaran yang lebih individual di dalam PSB ini. Gitu, menyiapkan itulah gitu. Menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, ya udah jelas lah ya, student centered learning yang sudah kita pelajarin kemarin gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual. Jadi menyiapkan model-model dengan menggunakan atau mengaitkan terhadap hal-hal kontekstual yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini kan harus kita kelola agar pembelajaran bisa menjadi lebih menyenangkan. Oke, ini masih banyak nih di pengelolaan proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, selalu mengaitkan antara materi ajar di kelas dengan proses inquiry dengan aneka sumber yang disediakan di PSB ini. Jadi jangan sampai kita one man show lah gitu ya, tanpa mengaitkan ketersediaan sumber daya. Makanya ini harus dikelola kan, sumber yang ada di PSB, sumber belajar yang ada di PSB harus dikaitkan dengan materi-materi kita. Apa saja nih yang bisa kita kaitkan, yang kita bisa bawa ke kelas yang ada di pusat sumber belajar ini gitu. Kita bawa ke kelas, kita maksimalkan, insya Allah ya berarti pembelajaran bisa lebih variatif gitu. Tidak hanya klasikal yang tadi gitu. Kemudian memanfaatkan secara optimal perpustakaan sebagai sumber belajar. Ya kalau ada perpus ya kita maksimalkan. Baik itu yang tadi sumber-sumber yang ada di perpusnya ataupun ya kita maksimalin apa aja nih yang bisa kita maksimalin dari perpustakaan gitu ya. Baik itu buku-bukunya, ensiklopedinya ataupun hal-hal yang lain yang ada di perpustakaan lah. Misalnya kita bisa pinjam, kalau misalnya kemarin ada rekreasi gitu ya, bisa memutarkan film. Ya kita juga bisa mengaitkan dengan film yang ada keterkaitan dengan belajar kita gitu ya. Kemudian memanfaatkan lingkungan dan sumber daya lain di luar institusi sebagai sumber belajar gitu. Berarti yang ada di luar sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar gitu ya. Kalau misalnya di lingkungan kita ada juga hal-hal yang bisa kita bawa untuk proses pembelajaran. Kemudian pemanfaatan laboratorium untuk pemahaman materi sebagai sumber belajar. Tentunya sama kayak perpus, kita maksimalkan laboratorium gitu. Nah ini yang ke-9, ada 12 soalnya semuanya. Yang ke-9 mengembangkan evaluasi belajar yang mencakup 3 ranah. Ini menjelaskan kita mengevaluasi sikap siswa, kita mengevaluasi keterampilan peserta didik, kita mengevaluasi pengetahuan, bahkan ya di rapot pun kan ada penilaian, 3 penilaian itu ya, penilaian sikap spiritual sosial, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Kalau di sini bahasanya kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi nggak jauh tuh dari zaman dulu, yang sekarang nggak jauh lah, berarti kurang lebih sumbernya sama gitu ya. Kemudian mengembangkan bentuk evaluasi sesuai dengan materi pokok. Jadi kita kembangkan tuh evaluasi kita ya sesuai dengan materi pokok yang kita ajarkan. Kemudian mengintegrasikan soft skill atau life skill dalam proses pembelajaran. Nah, ini kan memang kadang jarang diajarkan ya. Biasanya soft skill atau life skill ini diajarkan justru di ekstrakurikuler atau di non kurikuler gitu ya. Biasanya kalau kampus itu di UKM, berarti kalau sekolah di ekstrakurikuler tentang kepemimpinan, tentang apa biasanya lebih ditekankan tuh kalau di UKM atau di unit kegiatan mahasiswa atau ekstrakurikuler lah kalau di sekolah gitu ya. Nah kita integrasikan di pembelajaran kita soft skill tersebut gitu ya.
Kemudian menumbuhkan kegemaran membaca, jelas lah ya. Literasi kita kan kurang, makanya pembelajaran kita harus ngait tentang kegemaran membaca, karena hasil penelitian berapa dari berapa saya lupa ya, pokoknya miris banget ya. Entah 1 dari 1000 yang gemar membaca itu perbandingannya entah 1 banding 100 gitu. Makanya ini masih banyak yang kurang gemar membaca, makanya kita tumbuhkan biar peserta didik kita menjadi lebih gemar membaca. Oke, apalagi nih? Soalnya lumayan banyak nih. Pengelolaan kurikulum. Kalau tadi pengelolaan tentang kegiatan pembelajaran, sekarang pengelolaan kurikulumnya. Yang pertama, mendukung pelaksanaan kurikulum dengan menyediakan berbagai sumber belajar yang dibutuhkan baik oleh pendidik maupun peserta didik. Ya, kita harus sesuaikan. Kalau kurikulum 15 yang kita pakai, berarti ya buku atau sumber belajar yang kita sediakan bisa mungkin lengkap, baik buku gurunya ataupun buku peserta didiknya, dan bahkan kalau bisa satu buku itu satu siswa itu 1 buku untuk 1 mata pelajaran. Jangan sampai sharing gitu, 1 buku untuk 3 orang, 1 buku untuk 1 meja biasanya gitu kan, dan gak bisa dibawa pulang. Ya jangan sampai seperti itu gitu. Bagaimana anak mau belajar kalau hanya dari segi apa yang dia tulis saja? Kalau bisa kan dia belajar dari apa yang dia baca juga gitu. Makanya harus dimaksimalkan ini oleh kurikulum tentang penggunaan sumber belajar itu, ya minimal buku lah gitu. Kemudian informasi terbaru dari kurikulum yang akan diberlakukan telah tersedia gitu ya, dan harus dipahami terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Ya jelas gitu kan. Sekarang ini yang kalau kemarin yang terbarunya kurikulum 2013, sekarang yang terbarunya kurikulum Merdeka gitu kan. Dan ini mau nggak mau sebetulnya, siap nggak siap, suka nggak suka, kita itu wajib hukumnya pakai kurikulum Merdeka, baik itu secara full, penuh, sebagian, ataupun ya kita dalam tanda petik kalau bahasanya beta lah coba-coba gitu. Mau kita harus coba. Makanya kita harus paham nih istilah-istilah baru dari kurikulum terbaru gitu kan. Pendekatannya seperti apa, kalau dulu saintifik, kalau sekarang kan berbasis project gitu kan. Dulu ditekankan misalnya di model pembelajaran saintifik itu gitu kan 5M. Kalau sekarang ada penekanan juga di profil pelajar Pancasila, dan ini harus disebarluaskan di lingkungan institusi gitu. Gak bisa enggak gitu. Meskipun nanti yang ngajar cuma kelas 7, ya setidaknya yang lain pun harus sudah memahami biar tidak kaget gitu. Nah makanya ini tentang kurikulum ini harus dikelola dengan baik gitu. Jangan sampai kita nanti mispraktek lah gitu kan, atau malpraktek dalam pendidikan gitu, menerapkannya harusnya kurikulum Merdeka tapi yang kita terapkan masih CBSA gitu kan. Mending CBSA-nya cara belajar siswa aktif, kalau pakai bahasa Sunda culbudak singantang, itu kan lebih berbahaya gitu ya. Mana student center learning-nya gitu kan, mana project profil pelajar Pancasilanya gitu. Nah makanya ini harus dikelola dengan baik oleh kurikulum gitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum terbaru. Nah ini juga sama nih, harusnya apalagi sekarang kurikulum Merdeka ya. Nah guru itu diberi keleluasaan, kemerdekaan untuk mengembangkan silabusnya, apa saja KD-KD-nya, kompetensinya atau capaian belajar. Kalau nggak salah sekarang CP apa saja, CP mana saja yang menjadi prioritas untuk diajarkan. Ini harus dikembangkan. Kemudian yang keempat, mencari bahan ajar yang sesuai dengan materi pokok dan sumber belajar lainnya. Berarti ya kita mencari bahan ajar yang lain ya, yang sesuai dengan materi pokok yang kita ajarkan. Jadi nggak melulu harus dari buku yang kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013, kita bisa cari sumber-sumber yang lain. Sekarang bahkan lebih canggih, ada ada internet gitu ya, kita bisa mencari sumber-sumber belajar dari internet juga. Kemudian yang kelima, menyusun kelompok guru sebagai penerimaan program pemberdayaan. Nah ini kita kalau bisa dikelompokkan ini guru, kalau misalnya guru kelas bawah, guru kelas atas gitu kan. Kemudian ya bisa berdiskusi, brainstorming tentang kurikulum gitu. Contohnya seperti tadi, menentukan CP apa saja yang menjadi prioritas yang akan kita ajarkan, proyek apa saja yang akan kita laksanakan. Bahkan kan sekarang ada pembelajaran terdiferensiasi,
Jadi prakteknya itu, proyeknya itu kita bisa berkolaborasi, makanya harus disusun ke kelompok guru kan. Misalnya yang satu rumpun atau yang misalnya proyeknya bisa sama bareng-bareng gitu kan. Seperti matematik bisa kolaborasi dengan guru IPS misalnya yang tentang aritmatika sosial, atau dengan guru bahasa Indonesia-nya juga pelaporan seperti apa, membuat surat izin seperti apa, gitu kan bisa kita kelompokkan, susun kelompok guru itu untuk menerima program pemberdayaan itu gitu. Kemudian yang keenam, mengembangkan kurikulum. Tentunya ini harus kita perdalam, perkaya, dan modifikasi karena sekali lagi ini kurikulum memerdekakan guru, memerdekakan peserta didik, memerdekakan juga sekolah. Jadi sekolah juga bisa memodifikasi, memperdalam, dan memperkayanya gitu kurikulum baru ini gitu ya. Namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Kalau dikurangi nggak boleh, kalau dikembangkan silahkan. Gitu. Jadi artinya kita misalnya menambah PABP kita tambah dengan BTQ itu boleh gitu. Apalagi ya TIK kita tambahin tentang apa multimedia misalnya, itu juga boleh karena kan sekarang udah zamannya nih tentang media sosial, tentang belajar media sosial, integrasikan media sosial dalam pembelajaran. Itu boleh menggunakan TikTok agar lebih produktif gitu, itu boleh, lebih edukatif itu boleh gitu. Makanya ini harus kita ajarkan gitu, jangan sampai internet ini menjadi pedang tajam yang membunuh, bukan yang pedang tajam yang menghasilkan sesuatu gitu ya. Contoh kecil di internet yang menjadi pedang tajam untuk hal negatif itu kan judi online sekarang, pinjaman online. Nah itu kan terjerat tuh. Terus bukan kriptonya lah sih, penipuan lah banyak ya, seperti kemarin lah afiliator gitu kan yang mudah tertipu. Nah ini harus kita kembangkan. Jadi contohnya itu salah satu contoh saja. Oke, nextnya adalah pengelolaan ketenagaan. Tentunya tenaga profesional yang ada di kita harus kita kelola ya. Jadi kita apa saja, bagaimana caranya pengelolaannya. Yang pertama kita analisis kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam mengelola PSB. Kemarin kan udah dijelasin tuh pengelolaan PSB ada apa aja yang diurgenkan, yang dipentingkan. Analisis kebutuhan kita di sekolah kita butuhnya ini. Tenaga perpus gak cukup satu gitu, cuman kepala perpus doang. Kita butuh tenaga lainnya untuk pelayanan di perpusnya ya, baik bagian administrasinya, bagian itu. Jadi kita analisis apa aja kebutuhannya. Udah harus kan kemarin ada PSB ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Kalau misalnya kita masih tipe D, kita sesuaikan kita masih tipe D. Nah kebutuhannya kita tingkatkan gitu kan. Kemudian yang kedua dari pengelolaan ketenagaan adalah merencanakan pembagian tugas pendidik dan staf yang jelas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Gitu. Jadi harus kita bagi juga tugas-tugasnya dengan yang lain biar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab gitu ya. Jangan sampai kepala sampai semuanya dikerjain. Kita merasa staf apa yang harus saya kerjain kalau udah dikerjain semuanya. Jadi harus ada pembagian yang baik tentang PSB ini ya tadi ya. Kemudian melaksanakan pengembangan staf melalui MGMP, seminar. Nah ini harus dikembangkan nih staf-staf kita biar lebih up to date, lebih terupgrade pemahaman-pemahamannya gitu kan. Seperti dulu misalnya yang dibutuhkan guru membuat RPP, nanti ke depan yang dibutuhkan guru bukan hanya RPP tapi modul pembelajaran gitu ya. Mulai dari CP, TP, ATP gitu kan sampai ke modul. Berarti ini harus di-upgrade nih pengetahuan tenaga PSB-nya. Jadi bisa melalui seminar, MGMP ataupun yang lainnya. Di HT misalnya juga itu bisa, atau misalnya apalagi ya. Dia intinya ada pelatihan. Kemudian pemberian penghargaan ini juga penting nih. Jangan sampai kita menuntut kerja ke tenaga kita tanpa adanya penghargaan. Ya. Apresiasi itu penting gitu. Jangan sampai dia baik ketika kita kasih tugas hari ini dan menjadi nggak baik ketika melaksanakan tugas di masa mendatang. Kenapa? Karena nggak ada apresiasi, karena nggak ada penghargaannya terhadap prestasi kita gitu. Ataupun sanksi. Kalau misalnya dia hari ini bekerja kurang baik, kalau nggak ada sanksi ya mungkin minggu depan atau tahun depan, tahun ajaran depan juga dia akan bekerja seperti itu, jelek gitu. Tapi
Tapi kalau yang bagus diapresiasi, yang jelek disanksi, insya Allah nanti ke depan akan ada perbaikan. Nah, makanya menjadi penting nih sanksi dan apresiasi gitu. Jadi jangan ayo kita tuntut kinerja harus bagus, kinerja bagus. Tapi ketika udah berkinerja bagus, gak ada apresiasi sama sekali. Makanya nggak akan ada peningkatan. Ya minimal bukan hanya materi lah untuk apresiasi ini gitu. Apa kayak gitu ya. Atau bahkan cuma sekedar ucapan selamat saja, terima kasih sebesar-besarnya, itu menjadi apresiasi bagi yang sudah melaksanakan kinerja dengan baik gitu. Ketika memang kita nggak bisa memberikan apa-apa gitu, baik materi ataupun hal yang lainnya gitu. Ya itu mah bisa dipikirkan dengan baik oleh pimpinan sekolah lah. Oke, nextnya pengelolaan fasilitas atau peralatan dan perlengkapan. Ini mah sarpras berarti ya. Nah, apa saja cara pengelolaannya seperti apa aja? Yang pertama, mengetahui keadaan dan kondisi sarana dan fasilitas. Kita cek dulu gitu. Mana yang masih baik kondisinya, mana yang kondisinya membutuhkan perbaikan, mana yang harus diganti atau yang sudah rusak parah. Kita harus cek gitu kan. Harus tahu keadaan kondisi sarana dan fasilitas sekolah, jangan sampai kita terjadi pembiaran gitu. Nggak tahu mana yang rusak, nggak tahu mana yang harus diperbaiki gitu kan. Nah, itu mah joledar kalau bahasa Sunda nama gitu kan, membiarkan fasilitas sarana sekolah seperti itu, jangan sampai. Nah, baru setelah kita tahu kalau misalnya ada yang kurang, kita mengadakan alat dan sarana belajar. Misalnya olahraga kekurangan bola, ya adain bola gitu. Misalnya lagi TIK kekurangan misalnya perangkat komputer, ya kita adain perangkat komputer gitu. Misalnya lagi pembelajaran IPS kekurangan global atau kekurangan map sorry ya kita adain itu gitu. Kalau rusak berarti kita pengadaan gitu. Nah kemudian setelah pengadaan, kita pengelolaannya itu penggunaan sarananya, bisa mungkin penggunaannya digunakan dengan baik gitu. Jangan sampai nggak ada kontrol, berarti harus ada kontrol juga dari kita tentang penggunaan sarana yang kita punya gitu. Jangan biarin aja gitu. Harus ada rules-nya penggunaannya seperti apa gitu kan. Nah kemudian kita pelihara dan rawat kebersihannya gitu kan, baik ruangan ataupun sarana-sarana prasarananya. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi kondisi lagi dan keterpakaian peralatan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terpakai, jarang dipakai oleh pendidik, peserta didik, kenapa nggak kita jual aja gitu kan, misalnya daripada mubazir gitu kan, daripada tersimpan di gudang rusak terpugu, ya udah mending kita jual, ganti belikan dengan hal yang kita butuhkan gitu. Oke, itu pengelolaan fasilitas atau sarana prasarana. Nah ini penting juga, kita perlunya adalah pengelolaan keuangan. Nah yang pertama apa cara mengelolanya? Semua dana yang dibutuhkan dan akan digunakan dimasukkan dalam RA, kalau sekarang ya intinya rencana anggaran lah pembelanjaan sekolah, RAPBS jadi di perencanaan, dimasukkan di perencanaan, dimasukkan apa saja yang akan kita butuhkan selama 1 tahun anggaran, kita masukkan skala prioritasnya, apa saja yang didahulukan, apa saja yang di second change-nya, apa saja yang menjadi pilihan terakhirnya gitu kan, kita masukkan di situ. Kemudian mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel. Ini yang susah gitu ya. Biasanya kita mengelola tertutup karena masalah keuangan, karena sensitif kita menjadi takut gitu ya untuk membuka, padahal pengelolaan keuangan yang baik itu ya yang transparan dan akuntabel gitu. Jadi jelas terhitung, akuntansi kan menghitung keuangan berarti. Makanya harus paham betul tentang akuntan gitu ya. Jadi satu akuntabel, yang kedua transparan, agar keuangan kita bisa dikontrol dengan baik juga oleh pihak-pihak yang lain gitu. Kemudian kita buatkan pengelolaan keuangan itu pembukuan keuangan yang rapi gitu ya. LPJ-nya, laporannya, struknya dan lainnya. Kita buatkan. Kalau misalnya pembayaran apa gaji dan seterusnya, kita ada pembukuan yang rapi. Dan terakhir ada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan. Jelas lah
Biasanya kalau di BOS itu ini kan PSB bisa per bulan. Kalau yang BOS itu kan biasanya kalau sekarang triwulan, bukan triwulan, bukan TW, tapi per cewek 1 bulan karena 3 kali ya. Kalau yang sekarang, kalau dulu turunnya itu per triwulan sama kayak sertifikasi. Kalau sekarang udah per 4 bulan sekali kalau nggak salah. Oke, selanjutnya. Nah, tadi keuangan, kemudian kita pengelolaan untuk pelayanan peserta didik atau siswa. Apa yang harus kita layani? Tentunya yang pertama adalah mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Jadi kalau ada anak yang bagus bakatnya di seni, ya harus kita kembangkan. Ada yang bagus di olahraga, ya harus kita kembangkan. Jangan kita biarkan gitu kan menjadi padam. Misalnya kita di SMP gitu atau di SMA, di SD-nya dia udah baik nih hal ini, tapi di SMP-nya kita biarin nggak ikut perlombaan, nggak kita asah kemampuannya, nggak ada ekstrakurikulernya, ya kasihan gitu. Mungkin pilihan lainnya dia harus mengembangkan minat bakatnya di luar sekolah, kasihan. Kalau bisa di sekolah, kenapa tidak gitu kan, terintegrasi dengan pendidikan yang ada di sekolah. Gitu. Jadi yang pertama kita kembangkan minat dan bakat siswa. Gitu. Jadi kita harus bisa meng-assess gitu ya, diagnosis awal nih, anak ini bakatnya di sini. Kadang ada juga anak yang minatnya di situ padahal bakatnya bukan di situ. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa kalau bahasa olahraga itu talent squad, talent. Jadi mencari talent gitu ya. Talent squatting gitu. Talent squatting. Kita harus mencari talent yang baik. Oh, di olahraga masih ini sih. Oh, pas saya senangnya di olahraga. Enggak, di seni. Enggak, kamu itu bagus lah misalnya gitu. Jadi kita harus bisa mengetahui anak itu kalau misalnya tinggi, ya kita ajak poli, kalau enggak basket misalnya gitu. Kalau misalnya di sekolah kita ada gitu. Dia senang berkelahi, ya kita masukin ke pencaksilat misalnya atau ke ekstrakurikuler bela diri. Karena ada bakat tuh, keberaniannya udah ada. Nah, yang kedua berikutnya pelayanan peserta didik adalah mengembangkan kreativitas siswa, ya kita harus kembangkan. Ya. Kemudian banyak lagi lah mengikuti lomba-lomba, baik itu bidang akademik, non akademik gitu ya, membuat majalah-majalah dinding dan seterusnya lah. Itu kita bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik. Sebenarnya include dengan pelayanan yang tadi ya, pembelajaran seterusnya, tapi ini khususon untuk minat bakat atau kesiswaan mungkin bahasanya gitu ya. Nah, kemudian tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Tentu yang pertama kita harus bentuk komite, yang kedua menjaga hubungan baik dengan orang tua dan komite sekolah, yang terakhir mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jelas lah, bahkan menjaga hubungan ini kan bisa juga ada kalau dari bahasa silaturahmi itu kan akan ada manfaat untuk kita di sekolah gitu ya. Misalnya kita menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah desa, mungkin nantinya pihak pemerintah desa kita juga ada perhatian yang baik terhadap sekolah. Jadi kita harus menjaga hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Dengan tokoh-tokoh masyarakat pun sama, kita menjaga baik dengan tokoh masyarakat, apalagi kita ada analisis lingkungan. Kalau biasanya kalau misalnya kita membuat KOS atau kurikulum profesional sekolah kan kita harus analisis dulu kebutuhan lingkungan kita apa. Nah, kita libatkan tokoh masyarakat, yang dibutuhkan di masyarakat ini apa, yang akan dikembangkan di masyarakat ini apa, sisi religiusnya, sisi olahraganya, sisi ekonominya, kita harus paham gitu. Makanya perlu ada hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Oke, apalagi pengelolaan iklim sekolah ini tentang disiplin lah. Ya, kita harus tegakkan disiplin peserta didiknya, gurunya, stafnya, juga masyarakat sekolahnya atau keluarga besar di sekolahnya gitu. Kemudian menciptakan kerukunan di sekolah, baik antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik. Biasanya kan terjadi bullying nih, makanya sebisa mungkin harus kita kelola agar tidak terjadi bullying dari kakak kelas terhadap adik kelas biasanya gitu kan. Kemudian menciptakan kekeluargaan di sekolah. Jadi kita analogikan sekolah itu ibarat rumah. Siapa yang menjadi ayah, siapa yang menjadi ibu, siapa yang menjadi paman, siapa yang menjadi kakak, siapa yang menjadi adik, itu kan jelas. Makanya kita buat sekolah itu sebagai sebuah keluarga yang harmonis, ibaratnya yang di rumah tadi.
contoh misalnya wali kelas sebagai orang tuanya, berarti yang lainnya itu kan bibi atau enggak uaknya lah gitu ya. Kan jadi kita buat ciptakan apa ya, harmonisasi atau kekeluargaan di sekolahnya itu gitu. Jadi anak itu juga bisa menjadi nyaman di sekolah dan juga betah di sekolah. Yang menjadi repot karena merasa kurang perhatian, nggak adanya sosok ayah atau ibu di sekolah, nggak ada sosok kakak atau ibu di sekolah, bosan di sekolah, makanya anak terjadi kabur-kaburan, anak nggak betah di sekolah, istirahat udah kabur, istirahat kedua udah kabur, jam pulang pada nggak ada. Nah ini kan jadi bahaya, makanya kita ciptakan itu. Kan kalau misalnya ada rasa adik ada rasa kekeluargaan, kita bisa menegur, bisa memperhatikan, seterusnya lah. Kemudian budaya-budaya lainnya, bebas narkoba, bebas hal-hal negatif yang lainnya. Nah itu aja mungkin, itu aja seperti ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Pas 30 menit lebih lah. Penugasannya mungkin nanti di Google Classroom, kalau ibu cek Google Classroom-nya, saya akan lakukan sedikit saja pas di Google Classroom sebagai sarana apa ya, mengganti perkuliahan kita yang mesti offline tadi gitu ya. Harusnya 1,5 jam, karena kalau ini 1,5 jam saya ngoceh juga bosan Bapak Ibu, jadi saya cukupkan 30 menitan. Nanti Bapak Ibu rangkumannya ya silahkan nanti bisa juga diupload di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Thank you so much. Bahasanya thank you ini di slide-nya. Jazakumullah khairan katsiran sudah bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau yang mendengarkan sampai akhir nggak di skip gitu ya, terima kasih. YouTube-nya nggak perlu di like, tapi kalau suka ya silahkan like. Nggak perlu di subscribe, tapi kalau misalnya mau langganan atau mau lihat konten-konten saya berikutnya silahkan di subscribe. Itu saja mungkin Bapak Ibu, sampai ketemu besok kan kita ketemu juga di perkuliahan secara online. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada ya hal-hal yang baik yang bisa saya sampaikan, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.